Gini Pak Ustadz mau tanya ini, kalau di tempat kita ini ada tempat beberapa makam ya. Lah makam ini termasuk yang kita lihatin yang kemarin itu adalah kalau nggak salah Syekh Nur Salam ya. Itu beliaunya itu ceritanya gimana beliaunya awalnya Pak Ustadz? Dengan tahu bahwa di situ ada makam beliaunya wali atau Syekh Nur Salam itu gimana sama Syekh Kudori ya kalau nggak salah. Itu ceritanya gimana Pak? Ya nek secara data otentik dan juga enak, nggak ada data otentik. Oh nanti ke sini, tapi nah ini hal-hal yang berhubungan dengan apa ya? Berhubungan dengan masalah rohaninya, tapi sifatnya itu hanya isyarah. Jadi ada pada kondisi tertentu kita ketemu, tetapi dalam alam yang tidak nyata seperti ini, tidak yang ini. Terus dalam kondisi itu dia bercerita bahwa dia adalah keturunan cucu dari Kanjeng Sunan Ampel, yang kemudian dia bertugas dakwah di daerah sini. Ya, selain itu yang saya tahu tok. Enggak. Jenengan tahunnya itu ceritanya, maksudnya tahun berapa itu Pak Wardi? Beliaunya ini istilahnya berdakwah. Ya generasi setelah Sunan Ampel, yaitu kira-kira abad ke-16 akhir. Oh, abad ke-16. Ya, ke-16 akhir. Melihat dari situ yang bisa kita ketahui itu ringin kalang itu Pak. Oh nggih. Ringin kalang itu kan begitu nggak kalang. Nek wis ngalangi sekian ini itu kira-kira dia akan usia 300 atau 400 tahun. Itu mesti rata-rata. Jadi ringin itu kalau sudah bentuknya ngalang gitu biasanya. Itu biasanya nanti sampai udah usia 400 sampai 300 tahun. Itu kelihatan dari situ. Biasanya memang mereka tidak pernah memberi tanda tahun sekian, enggak, biasanya ada tanda pohon, kemudian batu nisan, bentuk tipe batu nisannya itu kan kelihatan oh dia generasi ya kan kelihatan. Karena pada generasi itu berbeda, abad sekian itu kelihatan. Wah, ini TNI ini ilmu TNI. Juga misalnya kok ilmu apa itu otentik enggak, memang mau ilmu TNI. Oh naik generasi itu berarti dia kira-kira tahu dulu. Biasanya para penyebar Islam biasanya memberi tanda. Gitu ya. Ya, terus yang biasa sering itu ya satu ringin kalang itu. Kemudian yang kedua biasanya tanda nih. Itu biasanya itu apa ini? Wah, kenapa kayak gitu itu? Itu udah kayak itu. Nah, itu apa itu kayak gitu tuh. Nah, yang itu di belakangnya kelengkeng itu Pak Wardi ya. Yang kayak kelengkeng itu siapa namanya? Sambi, wit ke sambi namanya. Biasanya tandanya itu. Sambi itu ya. Ya, wit sambi ke tandanya ringin kalang itu rata-rata aulia itu memberi tanda seperti itu. Karena jadi apa? Di tempatnya makamnya beliaunya itu ya. Biasanya dikasih tanda-tanda seperti itu. Terus nisannya itu berbeda, generasinya sekian ini kan kelihatan sekali. Dari mana kita membandingkan nisan ini Pak? Nisan sing neng kene dengan yang di Demak seperti apa? Nah gitu. Terus yang di Ngampel seperti apa? Karena kita sering ziarah kepada aulia itu ketemu apa istilahnya nampak ada tanda-tanda tertentu. Oh begitu gitu ya. Dengan pertandaan antara nisan itu satu bisa jadi lihat nisan. Kemudian yang kedua ngelihat pohon ini apa? Itu hanya kode, tapi bukan keturunannya enggak. Kalau keturunan itu kita isyarah. Jadi terkadang di alam saat tertentu kita riado, kemudian seolah-olah dia ketemu dia, kemudian dia bercerita. Selama ini yang saya tahu gitu. Oh maaf nih Pak Wardi, Pak Ustadz, kemarin itu saya mendengar jenengan itu berbicara. Saya nggak tahu jenengan berkomunikasi sama beliaunya apa tidak ternyata. Saya masih ingat kalau nggak salah. Saya ngomong ingin tahu ceritanya ini, tapi jenengan ngomongnya beda. Apakah jenengan berkomunikasi sama beliau? Karena saya melihat kayaknya Pak Ustadz ini diajak ini. Karena gini, saya ini lagi kotor, badan saya lagi pipis lah. Ini kenapa ya Pak Ustadz ini? Ini ada saya kayaknya ada kata-kata berdampingan. Gini Pak Ustadz, gimana ceritanya? Sesuatu yang bisa nampak nyata antara yang bisa kita lihat itu. Saya tidak mau bercerita karena ada orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, kemampuan rohaninya yang berbeda-beda ini akhirnya nanti menimbulkan prasangka yang buruk. Ya baik, saya justru menghindari hal seperti itu. Ya biar saya aja, kalau saya tahu ya tahu saya.
Oh, nggak, maksud saya ini pendapat saya Pak Ustadz. Kalau pendapat saya, karena waktu saya ngobrol sama Pak Ustadz ini kok pertanyaan saya ke satu, jenengan jawabnya gini, kok kedua ya, ada apa sebenarnya gitu. Saya bayangan saya ya ini mereka-reka aja Pak Ustadz. Makanya saya tanya ke Mas Ustadz Bowie itu gimana Mas Ustadz. Nah, tanya sama beliaunya aja langsung. Nah, itu. Nah, Pak Ustadz, setelah cerita ini ya, cerita Syekh Nur Salam, antara Syekh Salam dan Syekh Kudur ini sebenarnya selisihnya berapa tahun Pak? Generasi berikutnya. Syekh Kudur ini berikutnya Pak? Bukan, Syekh Nur Salam itu generasi setelah Syekh Kudur. Iya. Itu terus generasi berikutnya lagi yang dakwah dari sini yang kuat itu ya itu Syekh mana ini yang di yang di mana ini ini namanya Lemah Bang. Oh, di Lemah Bang ada Pak? Ya, itu generasi berikutnya, generasi setelahnya. Nah, mau maaf, ini Lemah Bangnya jenengan posisi di mana ini? Apa di ada tempatnya di sana? Ada makamnya. Ada makam, tapi itu generasi Akbar 17. Oh, Akbar 17. Generasi berikutnya 1 tahun berikutnya kan akan ada terus. Kalau salah di sana ada pondok Pak Pondok kecil. Pondok kecil. Apakah di situ? Ya, sampingnya itu dekat. Oh, situ. Kompleknya itu. Mudah-mudahan siapa Pak Ustadz tinggal di sana? Kalau dia dulu dikenalnya dengan dari Thariqat Saporia. Jenenge Mbak siapa ini namanya? Ya nanti kita ke sana bisa kok. Nah, itu jadi hal-hal yang berhubungan dengan ini mistis ya. Jadi orang saben ngomong nggak bisa. Ya, terus aku mau ditanya gimana? Biasanya seperti itu. Dia menemui bisa, tapi ya orang kan nggak bisa begitu terkadang. Bukan repot ini. Kalau di Lanut ini yang ada hanya 2 itu ya Pak Ustadz? Ada 3. Di mana Pak Ustadz? Saya butuh di Sungkar. Terus Mbah Nur Salam itu. Terus sana yang di mana ini? Di Lemah Bang itu. Oh enggak, maksudnya di dalam Lanut ini. Jadi kalau dalam Lanut. Oh, termasuk Lanut ya, di Lemah Bang. Masih di dalam kok belakang kompleknya Seriti itu. Berarti dulu mestinya ada pondok ya di dalam. Ada. Di dalam Lanut ini ya. Di dalam Lanut itu dulu ada, nggak ada itu. Karena apa? Akhirnya karena ini duluan Belanda kan dia mengikir. Nggak sampai ketemu Temboro, Takeran dan sebagainya itu. Generasinya itu terus menerus. Lah, kalau dilihat generasi dari masing-masing pondok Pak Ustadz, ini Temboro dan lainnya ini berarti kan generasi ke berapa? 19 atau 18? Abad akhir ini, mutakhir ini. 20-an ini ya. Awal-awal 20-an. Tapi beliaunya dari Temboro ini nggak ada cerita silsilah dari ada ya? Ada, tapi tidak langsung dari situ. Tapi ada silsilah dari Sunan Ampel. Gitu ya. Ada. Kan namanya nasab itu kan ada ke kiri, ada ke kanan toh. Iya, maksudnya harus ke kanan ini. Iya. Ini baru ke bawah, terus ke kanan lagi kan gitu. Ya ke bawah itu kan putra, ke kanan itu baru saudara. Kalau kemarin tak liatin silsilahnya Sunan Ampel itu berarti itu kan di dalam sini kan tidak tercantum kalau mereka yang ada di, misalnya saya melihat di Google gitu ya, itu tidak ada yang tercantum cara Syekh Nur Salam ini sama Syekh Kudur ini tidak tercantum sama mungkin mereka tidak tahu. Adanya kan ada nasab yang tertulis, ada yang nasab tidak. Gitu. Dan kadang itu yang sudah di luar, kadang-kadang itu kan banyak toh. Kalau para aulia itu kan dia begitu kadang-kadang dia begitu muda langsung dia kemana-mana. Lah terkadang di suatu tempat itu tidak diketahui bahwa ini ada nasabnya beliau. Padahal kalau ditulis dia ada nasabnya. Pak beliau. Selain di tempatnya di Temboro, terus Lemah Bang, terus kemudian di mana aja Pak Ustaz? Ya, ini yang paling ya ini yang yang dari timur ya mentoknya di sini rata-rata. Syekh Nur Salam ini sama Syekh Kudur. Iya. Mentoknya ini. Kalau Syekh Kudur itu dia generasinya sama, cuman dia tidak mau di pemerintahan. Kalau Syekh Kudur itu dia nggak mau di pemerintahan. Kalau kan Sunan Ampel dakwahnya itu masuk ke
lingkup pemerintahan Majapahit waktu itu kalau menurut cerita ini. Ini yang saya tahu. Kanjeng Sunan Ampel kan dia di pemerintah karena apa saudaranya kan itu Kencana Wungu itu. Nah, karena itu ya dia ikut di pemerintahan, kemudian diberi tanah pendidikan yang namanya Ngampel sekarang itu, Ngampel Dempo itu. Kami yang saya tahu hanya itu. Lebih-lebihnya enggak tahu. Terima kasih Pak Ustadz. Ini termasuk narasumber yang istilahnya akurat loh. Jadi kalau ya pokoknya yang penting saya tahu sesuai dengan apa yang saya tahu. Artinya saya tidak berdasarkan fakta sesuai visual, saya nggak tahu karena memang tak putus hal-hal seperti itu. Nah, tapi hal-hal kemudian rohani yang dia cerita seperti itu. Nanti insya Allah kita lanjut lagi Pak Ustadz ke mana, ke Lemabang ya. Kita ke Lemabang lah, nanti kita punya waktu insya Allah. Mbah itu kalau itu ada silsilahnya, kalau Mbah yang Lemabang itu ada tidak di sana tapi ada silsilah. Saya ingat saya punya itu buku silsilahnya. Saya dulu pernah si riset di ini Nganjuk. Silsilah anunya ada. Saya punya ingat saya, tapi nanti suatu saat tak buka. Iya. Ada silsilahnya. Jadi nanti kita rencana nanti yang kedua nanti kita ke tempat makamnya beliau. Mbah Lemabang itu namanya itu lupa aku namanya itu. Aduh, masya Allah, siapa itu lupa aku. Cuman panggilan Jawanya nih. Ada ya di sana. Ada panggilan Jawanya. Itu ramai kok, penjara ramai banget. Oh di sana. Oh iya ramai ya Allah. Bertahun-tahun di sini baru. Iya. Ya. Banyak itu penjarahannya waktu-waktu tapi kita biasanya sore, malam Jumat. Nah kalau nggak berarti sampean Kamis sore. Amin. Ini hari ini tadi. Oh, lewat. Kemarin enggak. Saya sering, ya bukan sering, saya main ke Lemabang. Yang lurus memang di situ ada pondok. Yang gini lewatnya sini. Yang ini nanti ke kanan, ya. pagar itu. Ketok nanti sebelah kanan. Kelihatan banyak kok. Iya, itu memang ada pondok. Di situ. Iya. Oh, ya nanti kita ke sana. Mbah, kok ya lali aku ya Allah. Ya itu, Mbah, apa itu? Dia tarifnya jadi ya. Nanti kita lihat sejarahnya. Itu nasabnya sehnya nampak. Saya pernah riset ke Nganjuk sana. Yeah. Salah satu wasitohnya kan di Nganjuk itu sekarang udah wafat beliaunya. Salah satu wasitohnya nah, berikutnya nanti Mbah Syekh Amin, Mbah ini terus sampai ke beliau sampai ke Nganjuk itu. Bulan Syekh Amin ini di mana? Bukan, namanya Mbah Amin siapa ini? Itu Takeran, di Takeran semua. Oh, Takeran. Tiga generasi. Dari ya. Yang di Lemabang, kemudian di Takeran. Ya. Generasinya sampai situ. Dulu sini tempat para wali sini. Karena masuknya begitu ke generasi berikutnya, generasinya apa jenenge? Ya kadunian lah istilahnya. Berarti karena terjadi peperangan juga ini Pak. Ya, kalau waktu itu karena Belanda, pengaruh Belanda, karena pengaruh ajaran hitam apa itu merah dan putih. Apa itu Serikat Islam waktu itu ada yang Serikat Islam yang PKI ada itu dan sebagainya itu. Semaun jadi itu pengaruhnya kan di sini besar banget di dalam dunia. Maka bergesernya kan di sini. Terima kasih. Waktu itu dulu juga orang Muslimnya kuat di sini. Akhirnya mundur dari sini di Pangkalan ini, bangun Pangkalan ini. Ya salah satunya gitu Mbak Syekh Hudori Abdul Singkar, Mbah Nur Salam. Terus Mbah itu generasi yang 18-an ya itu Mbah Lemabang. Yang di Lemabang. Nah, itu yang paling ini. Terima kasih Pak Ustadz informasinya, semoga bermanfaat. Ya hanya sekedarnya. Yang paling sing nek sini ulama ya 3 tempat itu. Terima kasih. Padahal Pak Budi sebenarnya banyak tahu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.